Oke, cek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 6, yang diberikan tugas oleh salah satu mata kuliah untuk membuat media pembelajaran. Kemudian setelah saya pikir-pikir panjang, saya memutuskan untuk membuat site yang dimana nanti di website ini memiliki beberapa fitur yang akan mendukung pembelajaran. Kemudian sebenarnya kita tuh disuruh semacam memperlihatkan begitu langkah-langkah pembuatan medianya. Cuman ini kan website yang bisa dibilang sangat kompleks ya. Kemudian juga waktu pengerjaannya ini beberapa pekan ya, saya lupa juga. Yang intinya kalau ditanya mengenai membuat website menggunakan apa, yang pastinya bahasa program ya. Terus eh, bahasa apa tuh? Nah, aku menggunakan bahasa program cuma tiga, teman-teman. Pertama itu HTML, kedua CSS, kemudian untuk beberapa fiturnya saya gunakan JavaScript. Kemudian ini tampilan namanya VS Code. Ini kalau bahasa sederhananya ini yang saya pakai untuk menulis pengkodeannya begitu. Kemudian mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail ya. Maksudnya ininya seperti ini dan itu begitu. Saya akan jelaskan saja secara garis besarnya. Jadi yang pertama, kita lihat dulu. Ini kan masih tulisan ya. Nah, kalau hasilnya ini tuh kita lihat di sini. Ini dia. Ini merupakan interface. Ini begitu ya istilahnya. Ataukah ini tampilan beranda dari website yang saya buat. Kemudian kan kita harus pikirkan tuh, kan website juga banyak kan yang memberikan pembelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian saya konsultasi dengan teman saya yang kebetulan bukan jurusan, yang kebetulan lulusan dari Al-Azhar Mesir, mengenai nama apa yang cocok buat website saya. Nah, terkumpullah lima nama yang direkomendasikan. Yang pertama itu Lugotuna, kedua Kalam, yang ketiga El-Bayan, yang keempat Miftah Al-Lugoh, yang kelima Tarbiyat Al-Lugoh. Kemudian setelah diskusi panjang lebar, kami tentukan namanya itu Tarbiyat Al-Lugoh. Nah, kalau mau dijelasin filosofinya gitu ya, filosofi secara sederhananya, ini kan artinya pelatihan bahasa Arab, pelatihan bahasa yang khususnya Arab gitu. Sesuai dengan namanya, kan ada pesan ke khalayak bahwasanya platform website ini akan memberikan pelatihan bahasa Arab yang mumpuni kepada orang-orang yang berminat belajar bahasa. Secara sederhana seperti itu. Kemudian, ini kan udah nih, namanya Tarbiyat Al-Lughah dan sebagainya. Kalau dilihat secara di sini, eh, ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Ada materi, ini dia materi. Udah ada beberapa yang saya masukkan, misalnya tema rumah, keluarga, sekolah. Dan kemudian kalau ini diklik, di sini akan menampilkan kosakata bertema rumah, contoh kalimat, dan dialog
dialog sederhana begitu yang bertemakan dengan rumah. Dan ini ada voice-nya ya, kalau ditekan. Nah, kayak gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ada latihan. Ini dia. Ini masih ada 3 ya. Ini masih beberapa ya, belum, nanti bisa ditambah juga. Seperti kuis tema rumah. Misalnya yang tadi tuh udah belajar kosakata, terus diberikan latihan seperti ini. Dan kata, cocokan gambar. Kemudian fiturnya juga ada komik. Ini dia tampilan komiknya, walaupun belum sempurna ya, masih banyak yang mau diperbaiki. Tapi gambarannya itu seperti ini. Kemudian ada video. Nah, kayak video pembelajaran bahasa Arab, misalnya video tema keluarga. Ini bisa diklik kayak begini. Nah, seperti itu fiturnya. Kemudian, ini kan ada 2 nih tombol. Ada mulai belajar dan ada main game. Nah, nanti misalnya nih kita menggunakan website ini untuk media pembelajaran. Misalnya di sekolah. Eh, Nanti kan ini ada postingannya ya, pakai link. Terus nanti kita bagikan ke siswa. Terus siswa memasuki websitenya menggunakan HP mereka. Kalau memang diizinkan dan lain sebagainya. Dan ada pengecualian pasti. Ini juga kan bisa di handphone ya, bukan sekedar desktop, desktop ya, itu istilahnya. Dia tidak di laptop aja begitu, tapi bisa digunakan di Android, iOS, apapun itu. Jadi seperti ini, misalnya kalau menggunakan HP, pilihan seperti ini. Nah, kalau kita lihat fitur yang mulai belajar ini, kita klik. Nah, nanti di sini tuh diberikan langkah-langkahnya untuk mulai belajar begitu. Misalnya satu pengantar, kita baca. Kemudian seperti ini, tujuan pembelajaran, alur pembelajaran, dan kita lanjut pengenalan kosakata. Nah, masuk tuh tadi ke materi. Di sini kan juga ada kosakata ya, makanya saya langsung arahkan ke ini. Cuma di sini kan apa ya, linknya untuk kembali ke pengantar tadi belum saya buat, jadi harus kembali dulu terus udah belajar lagi. Kemudian yang ketiga, struktur bahasa. Seperti ini dijelaskan seperti ini. Kemudian setelah itu eh, lanjut misalnya contoh kalimat seperti ini. Ini kan ada semua nih audionya, tapi belum aku masukin yang di sini nih. Kemudian ada latihan yang kayak tadi juga tuh, kuis dan lain sebagainya. Dan ini pun bisa ditambah ya. Jadi nanti di sini bakalan banyak. Kemudian kita lihat terakhir. Nah, ini evaluasi. Di sini nih tempat pengumpulan tugasnya. Jadi setelah misalnya kita berikan tugas, siswa kita disuruh untuk kirim lewat sini nih. Dan menggunakan email ya. Jadi otomatis akan langsung di email kita. Begitu. Mungkin gambaran umumnya seperti itu. Dan masih banyak yang harus dilakukan pengembangan di website ini. Dan itu akan berlanjut untuk seterusnya. Karenanya eh, apa ya, website ini bisa bilang lumayan bisa menyesuaikan lah dengan keadaan begitu. Oke, mungkin itu eh, secara umumnya, secara garis besarnya. Dan kembali lagi, ini dia nih yang menjalankan tadi tuh websitenya. Misalnya ini nih, kalian bisa lihat di samping kiri kan, ini kan halaman semua nih.
Jadi intinya satu file ini itu halaman, misalnya indeks. Indeks itu biasanya kita artikan kalau di dunia program itu berandanya ya ini, kemudian latihan. Nah, ini halamannya, halaman latihan yang ini. Intinya begitulah cara kerjanya untuk website. Oke, mungkin cukup baik. Saya tadi salah ngomong. Kenapa cukup? Baik, jadi itu aja dan terima kasih.